What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Yes, gimana kabar kalian guys? Setelah international break, finally IPL bakalan mulai kembali besok akhir pekan ini teman-teman ya kan. Mungkin video ini tayang di hari Sabtu gitu kan, jadi ya gua agak mepet sih bikin videonya. Tapi anyway, ini adalah Leeds versus Liverpool, akan bermain away. Liverpool akan bermain di Ellen Road gitu kan. Laga melawan Leeds tidak pernah mudah teman-teman, karena dari hasil 3 pertandingan terakhir kita menang sekali, imbang 2 kali gitu kan. Jadi ini akan menjadi laga yang tricky dan akan menjadi laga yang seru buat Liverpool pastinya, menghadapi pasukan dari Bielsa pastinya ya. Sebelum kita akan membahas lebih dalam tentang preview Leeds lawan Liverpool, gue mau ingetin buat teman-teman sekalian yang kalian belum nonton video kemarin yang gue upload gitu kan, kalian bisa nonton itu teman-teman, karena itu bener-bener menarik sekali menurut gue. Gambaran dari teman kita, salah satu teman kita juga yang berkesempatan untuk menonton Liverpool dan Chelsea, dan dia hidupnya anyway itu di Leeds teman-teman, di kota Leeds-nya sendiri. Jadi ada beberapa informasi yang pastinya seru banget tentang Liverpool dan Chelsea juga, suasananya, Anfield, dan ada beberapa video footage-nya. Jadi kalian bisa nonton itu dan nantikan, karena akan ada video part 2-nya dan itu seru banget teman-teman ya. Itu aja tentang video yang sebelumnya, kalian harus nonton tuh ya. Make sure kalian nonton, dan sekarang kita akan membahas Leeds versus Liverpool. Let's go. Alright guys, jadi Leeds versus Liverpool akan bermain di Ellen Road, kandangnya Leeds United gitu kan, menghadapi pasukan dari Marcelo Bielsa yang sama-sama seperti yang kita tahu gitu kan, kalau pasukannya Bielsa itu mungkin bukan yang bertabur bintang gitu kan, tapi dengan nama besar Bielsa dan juga betapa karismatiknya dia di sana gitu, leadershipnya dia bisa mengatur gitu kan para pemainnya untuk bermain dengan cara yang dia tahu persis dia mau ngapain kayak gitu. Tapi sayangnya memang di 3 pertandingan awal di Premier League musim ini tidak berjalan begitu baik buat pasukan dari Bielsa gitu kan, dengan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan telak dari MU waktu itu di laga pembukaan gitu kan, kalah 5-1, terus lawan Everton dia imbang 2-2, terus terakhir lawan Burnley dia juga imbang 1-1 teman-teman ya. Jadi Bielsa dan pasukannya masih haus dan fansnya masih haus akan kemenangan, masih penasaran banget untuk merasakan kemenangan di Premier League musim ini teman-teman. Jadi bermain di kandang menghadapi Liverpool, gua rasa setelah international break gitu kan, untuk tim-tim yang mungkin kemarin udah ngegasnya udah bagus gitu, karena international break itu tentu akan menjadi kayak kena rem gitu kan. Jadi mereka yang udah panas dingin lagi, ke cool down lagi gitu kan. Dan ya buat pasukan Bielsa pastinya tentunya ini adalah laga yang mereka ingin membuktikan sesuatu di hadapan penonton sendiri, menghadapi Liverpool gitu kan, mantan juara Premier League sendiri, one of the best team in Premier League gitu kan. Mereka pingin menang, gak mungkin mau kalah di kandang sendiri gitu kan. Setiap kali melawan tim besar itu motivasinya tuh menurut gue 2 kali lipat untuk tim yang posisinya sebagai underdog gitu kan, walaupun main di kandangnya Leeds gitu kan. Dan dia baru banget datangin Daniel James dari MU gitu kan. Kita bisa lihat di beberapa pertandingan awal Daniel James begitu dikasih kesempatan main gitu kan sama MU waktu itu, dan dia cukup oke mainnya. Apakah akan cocok dan nyetel? Gua rasa iya untuk Bielsa, untuk Leeds gitu. Nanti kita bakalan bahas Liverpool, tenang aja gitu kan. Gua mau bahas dari sisi Leeds-nya dulu nih gitu. Apa dan bagaimana yang akan kita hadapin gitu menurut gua. Jadi Leeds itu bukan tim yang bertabur bintang jelas gitu kan, tapi mereka tidak takut untuk menyerang gitu kan, especially mereka main di kandang gitu. Dia tipikal Leicester City gitu kan menurut gua tuh. Kalian bisa setuju atau enggak, kalian bisa taruh di kolom komentar. Maksudnya mereka tim underdog yang mereka berani keluar menyerang gitu kan. Apalagi Leeds tuh bukan tim kecil dulunya gitu kan. Mereka punya sejarah besar, tapi mereka memang sempat terjerembab gitu cukup lama. Dan sekarang mereka kembali dengan mentalitas yang ya bukan mentalitas tim kecil gitu. Jadi mereka akan bermain keluar, bermain terbuka, dan akan berani menyerang. Mereka tuh tipikal yang kalau kata Coach Justin, kebobolan 3 ngegolin 4, kebobolan 2 ngegolin 3, yang kayak gitu. Pokoknya serang aja, hajar gitu maksudnya. Jadi mereka bukan tipikal tim yang kalau ketemu tim besar, tim Big Four gitu, terus mereka langsung kayak bertahan dalam banget gitu. Sepanjang yang ditampilkan dari musim lalu dan
di awal musim ini even mereka kalah 5-1 dari MU, itu adalah salah satu sebabnya gitu. Mereka bermain begitu terbuka melawan MU dan ya hasilnya mereka dihajar gitu kan. Tapi at least mereka nggak takut untuk maksudnya bermain terbuka gitu kan. Jadi ada Daniel James di sana, ada Patrick Bamford, terus habis itu ada Rafinha juga, itu keren banget Pak. Dia maksudnya pemain yang menurut gue 3 pemain yang cukup mengancam dan gue cukup percaya kalau kayaknya sih feeling gue Daniel James bakalan dimainin sih di laga ini. Gue nggak tahu berangkat dari bench atau bakalan dimasukin di starting line up karena toh Daniel James juga udah panas gitu di MU dengan 3 laga gitu kan maksudnya. Dan di satu sisi yang lain yang lucu adalah justru Liverpool itu seneng banget gitu Liverpool akan sangat happy gua rasa pasukannya Jurgen Klopp, dan Jurgen Klopp sendiri menghadapi tim yang terbuka gitu, walaupun memang 3 laga terakhir tidak menunjukkan hal tersebut. Maksud gua 2 kali imbang dan 1 kali menang untuk Liverpool, tetap secara statistik masih bagusan Liverpool, tapi ya itu artinya ketat gitu, selalu intens. Dan kalau nggak salah gue lihat justru di 2 laga yang imbang itu ketika kita bermain di Ellen Road, which is artinya Ellen Road ini menjadi tempat yang sulit untuk Liverpool bisa bawa pulang 3 poin gitu kan maksudnya. Dan kalau seingat gue itu dimainkan di saat belum ada penonton gitu, jadi dengan adanya tambahan penonton dari fansnya Leeds itu akan mempersulit Liverpool karena atmosfer itu jelas punya dampak yang sangat signifikan menurut gua kayak gitu. Jadi tapi di satu sisi jadi gimana sih, tricky seperti yang gue bilang di awal, tricky gitu. Untuk Liverpool sangat tricky karena dengan motivasi besar dari Leeds menghadapi Liverpool akan membahayakan di satu sisi, tapi juga menjadi kesempatan untuk Liverpool karena Liverpool seperti yang kita tahu sangat kesulitan menghadapi tim yang bermain bertahan gitu kan. Kayak waktu lawan Chelsea contohnya gitu kan, itu kelihatan sekali gitu. Kita selalu kesulitan gitu, dan lawan Burnley pun juga menurut gua not the best gitu kan. Maksud gua Burnley kelihatan bertahan gitu dan maksudnya kerasa gitu masih. Kalau Liverpool tuh belum yang bener-bener kayak gue bisa bilang kayak Man City gitu. Gue benci untuk ngomong itu, tapi ya faktanya seperti itu. Man City selalu berhasil membongkar tim-tim yang parkir bis gitu, makanya dia bisa bantai-bantain tim lain gitu kan maksud gue. Dan Liverpool tuh kita masih struggle dengan membongkar pertahanan tim yang parkir bis gitu. Itu yang selalu jadi kendala gitu, yang bahkan di laga lawan Chelsea pun kita ngelihat itu terjadi, bahkan dengan keunggulan 1 pemain gitu. Jadi satu keuntungan untuk Liverpool di sisi yang lain, kalau mau lihat dari point of view yang berbeda, dari angle yang berbeda, satu keuntungan menghadapi tim yang bermain terbuka dan terbukti waktu main di Anfield itu menangnya 4-3 kan. Artinya lu bisa bayangin gitu. Gue ingat banget kalau nggak salah tuh laga pembukaan skornya 4-3 Liverpool lawan Leeds gitu kan. Itu gila sih menurut gue, kayak Leeds itu gila gitu datang ke Anfield, mereka bermain menyerang keluar persetan gitu kan, yang seperti gue bilang kebobolan 2 hajar, kalau bisa 3 kenapa enggak gitu kan. Dan kebetulan di 1 mereka tetap kalah at the end memang, tapi artinya mereka bukan tim yang nggak mau nyerang, nggak berani fight back gitu maksud gue. Jadi ini pertandingan yang sangat menarik gitu menurut gue. Apalagi kalau kita mau bahas dari sisi Liverpool sendiri, kita kehilangan 3 pemain kalau itu bener dan fix gitu. Yang fix adalah kita kehilangan Bobby Firmino teman-teman ya, karena dia cedera di pertandingan lawan Chelsea. Sorry to say, kalau kemarin gue dibikin video salah gitu kan, ternyata dia cedera dan ya itu adalah alasan, dan sampai sekarang pun dia belum bisa fit untuk bermain di laga besok gitu. Dan menghadapi pertandingan besok juga Fabinho dan Alisson, kalau seandainya dimainin, mereka kemungkinan Liverpool dan para pemainnya, ya 2 pemain ini akan terkena sanksi gitu ya, karena FIFA dan sebagainya peraturannya gitu kan, karena habis international break dan membela Brazil gitu. Lu tau lah beritanya gitu ya. Tapi menurut gua Klopp gak akan mengambil resiko itu gitu. Kayak Klopp masih merasa kayak kita masih punya pilihan lain daripada harus pemain dan Liverpool sendiri kena sanksi gitu kan dari FIFA. Jadi menurut gue kita akan gimana sih, kayak 2 pemain yang paling penting gitu juga menurut gue di posisinya masing-masing. Fabinho adalah menurut gue the best defensive midfielder gitu menurut gue gitu kan, at least di IPL lah ya menurut gue, selain N'Golo Kante. Terus habis itu ada Alisson juga yang ya itu bisa dibilang salah satu yang terbaik, mungkin yang terbaik di Premier League gitu kan, kiper untuk posisi kiper gitu. Jadi
Jadi kita akan merasa cukup kehilangan sih. Apakah yang akan dimainkan Adrian atau Kelleher? Gue rasa akan mainkan Adrian. Kayak Klopp nggak sebegitu jahatnya sampai kayak mainin Kelleher gitu. Padahal ada Adrian yang fit, yang dia diplot menjadi kiper cadangannya si Alisson gitu kan. Tapi apakah gue cukup pede dengan Adrian bermain? Tidak terlalu tentunya ya kan. Berdasarkan performa belakangan, ya gimana kita mau pede gitu kan. Tapi ya hope for the best, dia dikasih kesempatan main. Kalau emang dimainin si Adrian, ya gue harap dia bisa menunjukkan sesuatu gitu kan ke Klopp gitu kan. Gue nggak tahu, kalau nggak salah ada quarantine day dan segala macem untuk Alisson dan Fabinho, dia harus jalanin. Apakah tuh akan di next matchnya juga apa gimana? Tapi at least kalau besok Adrian memang main, gue harap Adrian bisa menunjukkan lewat penampilannya ke Klopp kalau kayak, dan ke fans tentunya, kayak gua nggak seperti yang lu pada bayangin gitu. Maksudnya kayak gua yang jelek, blunder terus apa kayak gitu. Enggak. I got this man kayak gitu kan. I deserve this job gitu, this position gitu kan. Untuk penggantinya Fabinho, gue cukup yakin sih mungkin akan dimainin Thiago gitu kan, karena seperti yang sebelumnya waktu Fabinho diplot untuk tarik ke belakang gantiin center back, posisinya tuh diisi sama Thiago gitu. Tapi dengan semuanya sekarang sudah fit, apakah dia akan memainkan James Milner atau Henderson di sana? Ya itu juga jadi sesuatu yang menarik gitu kan, sehingga kita akan melihat kombinasi lini tengah yang akan berbeda lagi gitu ya. Jadi apalagi James Milner mungkin bisa juga main di pertandingan ini karena dia juga dulu kan mainnya di Leeds juga gitu kan. Jadi apakah dia akan dimainkan karena pengalaman dan segala macamnya, ya kita nggak pernah tahu juga, dan itu sangat menarik untuk disaksikan gitu ya. Dan otomatis posisinya Firmino akan digantikan sama Jota 100% pasti. Salah dan Mane juga fit seperti yang tadi sore Jurgen Klopp press conference. Selebihnya tidak ada pemain yang bermasalah, semua kembali dari international duty-nya dengan sehat walafiat gitu kan. Termasuk Takumi Minamino dan juga Van Dijk yang kita khawatirkan karena dia sempat terlihat agak cedera, pincang gitu kan. Tapi dia udah bilang kayak I'm totally fine gitu, gue siap untuk perang lagi gitu di IPL. Jadi gue sangat berharap itu terjadi. Juga bagus untuk Trent dan juga Henderson. Kemarin di timnas Inggris dapat jam terbang. Tsimikas juga dapat main gitu kan. Robo juga dapat main. Gue nggak tahu siapa yang dimainin bakalan, tapi gue lebih prefer kayak bakalan Robo tetap gitu. Selama dia fit dia bakalan dimainin. Terus ya untuk yang bakalan jadi menarik ini adalah yang ngisi lini tengah sih menurut gua. Karena menurut gua Henderson pasti akan main, Thiago akan main, dan satu lagi bisa jadi Harvey Elliott gitu ya. Kalau Klopp masih percaya sama Harvey Elliott, dan dia gimana, Klopp ini tipikal, dan Klopp dan juga mostly gitu ya, pelatih gitu tuh pengen punya squad yang ya udah gini, ini starting line up gua gitu kan. Jadi pengen percaya dengan starting line up ini best. Nggak mungkin setiap minggu diganti-ganti, ritmenya nggak akan ketemu gitu kan. Jadi gua nggak tahu sih, mungkin kita butuh kecepatan dari Harvey Elliott menghadapi permainan terbuka, karena ketika permainan terbuka gitu kan kita punya kesempatan counter attack yang sangat oke gitu. Tapi gua harap kali ini Harvey Elliott kalau memang dimainkan, dia bisa bermain dengan lebih berani mengambil keputusan. Dia bisa, mungkin dia ngelihat lah ya, mungkin gimana sih gua lawan Chelsea kemarin, apa yang salah yang bisa diimprove dari pertandingan tersebut gitu ya. Gue geraknya udah bagus, goceknya udah oke, drive-nya udah bagus. Tinggal apa nih sekarang gitu kan? Oh, pengambilan keputusan gitu kan. Gue harap itu bisa, ya dia bisa menyadari itu gitu kan. Karena sometimes dia bisa nge-shoot tapi dia nggak berani mungkin. Dia memilih untuk ngoper tapi mungkin itu bukan keputusan yang terbaik ke sisi yang ini gitu. Harusnya ke sana misalkan. Tapi kalau misalkan Harvey Elliott gak dimainin, menurut gue yang akan dimainin adalah Curtis Jones sih menurut gue. Ya kita akan lihat sih siapa yang akan main di posisi itu, atau Naby Keita bahkan, yang dia bener-bener ditarik dari Genia gitu kan, karena ya konflik juga di sana, dan dia untungnya fine-fine aja, kondisinya sehat, jadi kemungkinan dia bisa dimainin juga. Karena menurut gue di lini tengah ini, terlepas dari Henderson, kalau seadanya fit semua ya, Henderson dan Fabinho tuh menurut gue udah kayak auto pick gitu kan di lini tengah. Tinggal satu ini diperebutkan gitu. Sekarang ini diperebutkannya sama Thiago, sama Harvey Elliott, sama Naby Keita, dan sama ya sebenarnya Curtis Jones. Tapi kayak dia kan kemarin habis sempet cedera ya, kayak belum fit banget gitu kan, gue nggak tahu. Dan sekarang gue juga benar nggak tahu sih dia fit apa enggak. Kalau memang Curtis Jones masih cedera ya gue sorry gitu ya. Tapi menurut gue sih itulah pemain-pemain yang memperebutkan gitu kan. Tapi karena Fabinho nggak bisa, posisinya harus di-replace sama satu orang, otomatis ya menurut gue yang akan main adalah kalau nggak Naby Keita ya Harvey Elliott, pilihannya cuma itu. Dan menurut gue sih
Kalau gue pribadi ya, gue lebih ke kayaknya Naby Keita yang bakalan dimainin sama Klopp sih kayak gitu. Maksudnya kayak dengan udah dibeli mahal-mahal, secara umur lebih mateng, secara skill mungkin juga ya maksudnya kedewasaan lah ya, kedewasaannya lebih oke gitu kan. Jadi harusnya lebih milih Naby Keita lah kayak gitu menurut gue. Apalagi dia punya preseason yang sebenarnya cukup oke. Hanya saja entah kenapa Naby Keita nih nggak pernah nyetel guys gitu, nggak pernah nyetel sama tim racikannya dan strateginya Klopp gitu kalau udah main di musim yang beneran gitu kan. Jadi gue harap bisa lah gitu ya, Naby Keita dikasih kesempatan dan otomatis di bench pasti akan menyisakan Minamino, which is dia tuh lagi sehat kalau nggak salah, seingat gue. Terus habis itu bakal ada Harvey Elliott, kemudian ada Tsimikas, kemudian ada Kelleher di sana, terus ada Ibrahima Konate dan Joe Gomez pastinya. Terus habis itu ada mungkin Divock Origi dimasukin gitu kan, untuk ya maksudnya kalau seandainya di posisi seperti saat ini otomatis ya Origi dan Minamino bakalan dimasukin di bench gitu menurut gue. Jadi ya gue harap kita akan melihat starting line up yang terkuat yang kita bisa punya, karena ini pertandingan yang akan ketat gitu kan. Lu nggak bisa ngelihat ini sebagai pertandingan tim peringkat 5 menghadapi peringkat 15. Lu nggak bisa melihat ini sebagai tim yang baru aja beberapa tahun promosi melawan mantan juara Liga Inggris. Itu nggak bisa dilihat seremeh itu. Ini adalah Leeds yang ya dia udah sustain gitu kan di Premier League gitu. Jadi dia bukan tim yang mudah dikalahkan lah. Definitely ini beda sama Norwich City. Ini bukan kayak Norwich City. Jadi ya bukan disrespect ke Norwich City, tapi kayak Leeds itu different level lah. Kalau masih di atasnya lah levelnya kalau dibandingin sama Norwich gitu kan. Ya gue harap ini akan menjadi pertandingan yang seru, jual beli serangan. Kita nggak pengen lihat pertandingan yang satu sisi aja, Liverpool nyerang dan Leeds bertahan sampai mampus gitu kan. Dan gue berharap di sini kalau gue sih pasangnya di FPL nih Van Dijk ya, tetap ya, sama Salah gitu sebagai captain. Jadi mudah-mudahan Salah nih bisa perform gitu kan, bisa oke, bisa bikin gol gitu kan untuk membuka keran golnya. Dan Mane sih pastinya, kayak Mane nih udah mulai agak turun gitu kan, dia butuh mengembalikan kepercayaan dirinya dengan membuka keran golnya secara pelan-pelan gitu ya. Jadi gue masih sedikit mengunggulkan Liverpool obviously secara objektif ya, terlepas dari gue fans Liverpool gitu kan, tapi gue secara objektif mengunggulkan Liverpool sedikit, even itu mainnya di Ellen Road, which is tuh kandangnya Leeds United gitu teman-teman ya. Jadi kita akan ketemu di video review dengan harapan kita akan meraih kemenangan dan kita akan kembali ke winning way ya kan. Kita akan kembali ke race untuk ya supaya kita nggak ketinggalan gitu sama tim-tim yang lain gitu, terutama sama Spurs yang masih belum terkalahkan kalau nggak salah sampai sekarang ya. Gitu aja video dari gua. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video. Kalau kalian suka konten-konten tentang Liverpool, sedikit lagi gue 500 subscriber, come on help me guys ya kan. Bakal ada giveaway buat kalian, it's not so hard gitu kan, buat bantu sesama fans Liverpool gitu kan. Dan like kalian juga it means a lot for me untuk algoritmanya. Dan ya share video ini ke teman-teman Liverpool kalian. Jangan lupa kolom komentarnya diisi guys ya. Menurut kalian previewnya seperti apa? Kalau menarik dan terbukti talk chair, kita akan membahas itu di video review pastinya ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ini. Ya stay safe, stay healthy pastinya, dan ya keep on supporting Liverpool pasti ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW, I love you all, bye bye.